Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Alicia Azara, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pancasila. Yang saya bahas kali ini adalah Pancasila era Orde Lama. Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, berlaku UUDS tahun 1950. Dibentuk Badan Konstituante untuk mengganti UUDS 50, ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap Badan Konstituante. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI pada 8 Agustus 1945. Kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Konstituante menemui jalan buntu hingga bulan Juni 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959, tepatnya di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan 3. Pembentukan MPRS. Penyimpangan Orla terhadap Pancasila dengan dicetuskannya Nasakom, pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR oleh presiden. Pancasila di era Orde Baru. Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan undang-undang secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 23 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Pasal 4 merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai hasil tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui doktrinasi. Warga negara yang berbeda tafsir, tidak sepemahaman, dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru dianggap melanggar ideologi dan dasar negara. Melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat kolegitimasi politik, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tameng pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya, menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru. Puncak dari rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Adanya fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melahirkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas mulai tahun 2006. Tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila kembali disajikan sebagai bagian mata kuliah pengembang kepribadian. MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Lagi kultum ada batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.